Kenapa mereka bisa berteman? Karena di Indonesia tidak dikenal koalisi tetap atau koalisi permanen, semacam pakatan-pakatan permanen mirip di Malaysia itu yang ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Gagasan Sejahtera, Barisan Alternatif atau dulu Pakatan Rakyat, itu tidak ada. Beberapa minggu lalu saya ngisi video di salah satu channel Malaysia tentang mengapa parlemen di Indonesia tidak gaduh seperti parlemen di Malaysia. Lalu muncul tanggapan yang beragam, mulai tanggapan yang sangat rasional hingga tanggapan yang emosional, bahkan cenderung ke personal attack. Dan ada yang menariknya ke isu pertentangan antara dua negara, persaingan. Ya, biasalah, karena memang ada sentimen-sentimen yang masih tersisa di antara kedua negara. Walaupun pada dasarnya sebenarnya sentimen-sentimen itu bisa dijelaskan, cuman karena kadung sudah tertanam lama, kemudian antar netizen sudah lama memperdebatkannya, jadi akhirnya udah kayak primordial konflik aja gitu ya, konfliknya akan selalu berkepanjangan. Nah, salah satu yang bikin panas itu sebenarnya judul yang dibuat oleh channel yang menerbitkannya. Waktu itu diterbitkan oleh channel ML Studio. Jadi saya cuma memberi judul perbedaan antara parlemen Indonesia dengan Malaysia. Tapi kemudian mungkin untuk kepentingan clickbait oleh pihak penerbit diganti judulnya, mengapa parlemen Indonesia tidak bergaduh seperti parlemen Malaysia. Nah, judul itu saja kan udah bikin bikin panas ya, bikin marah gitu ya. Ya, apalagi kalau dibaca atau ditonton oleh orang yang memang sejak awal sudah punya sentimen. Tapi barangkali penjelasan di sana mungkin tidak cukup menjelaskan. Ya, saya lihat ada komen-komen yang mungkin tidak menangkap secara utuh apa yang saya sampaikan. Sehingga kemudian kesannya parlemen di Indonesia itu tidak ada bergaduhnya, tidak ada pembahasannya, tidak ada panasnya, tidak ada perdebatannya, gitu ya. Sehingga muncul pandangan bahwa Indonesia itu parlemennya nggak ada gunanya, berbeda dengan Malaysia. Ya itu gara-gara judul itu juga sih, judul yang memang sudah panas dari awalnya. Nah, barangkali di video ini saya mencoba menjelaskan dari sudut pandang yang lebih agak mungkin semacam tambahan lah ya, tambahan dari apa yang terjadi kemarin. Kalau kemarin di video itu saya cuma menjelaskan perbedaan struktur, ya, perbedaan kedudukan antara parlemen Indonesia dan Malaysia. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskannya melalui 3 aspek. Aspek pertama adalah tentang proses pembahasan suatu undang-undang. Aspek kedua tentang hubungan antara anggota dewan dengan partai politik. Dan yang ketiga, aspek yang berkaitan dengan hubungan antar partai politik. Sebuah undang-undang dalam parlemen Indonesia itu dibuat melalui kesepakatan antara 2 lembaga, yakni lembaga legislatif yang namanya DPR, kemudian eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan beranggotakan menteri-menteri. Para menteri itu bukan anggota parlemen. Nah, pembahasan tentang undang-undang itu dilakukan di DPR bersama dengan menteri-menteri terkait. Di Indonesia, anggota parlemen itu dibagi secara merata ke dalam setiap komisi. Nah, komisi itu adalah salah satu bagian dari parlemen yang mengurusi bidang-bidang tertentu. Di parlemen Indonesia itu ada 11 komisi saat ini. Mulai dari komisi pertahanan, komisi pembangunan, komisi pertanian, komisi pendidikan, komisi agama, dan lain-lain. Satu komisi itu tidak mengurus satu bidang, dia punya beberapa bidang sekaligus. Misalnya
komisi pendidikan itu bersama dengan komisi kesenian, itu sama gitu ya, budaya. Jadi komisi itulah yang sebenarnya bersidang bersama dengan menteri terkait. Ini misalnya undang-undang pertanian itu akan dibahas di komisi yang membahas pertanian. Ada 550 anggota dewan, itu semuanya mereka punya komisinya masing-masing. Nah, mereka nggak bisa jadi anggota di dua komisi sekaligus. Nah, siapa yang mengatur? Yang mengaturlah partai masing-masing. Nah, perdebatan yang keras biasanya terjadi di komisi-komisi ini, ya. Ketika ada undang-undang yang dibahas, kemudian ada kontroversi, itu dibahas di komisi bersama dengan menteri terkait. Bila di komisi undang-undang itu sudah bisa disepakati, disetujui antara menteri dengan DPR, maka undang-undang itu dibawa ke sidang paripurna. Sidang paripurna itu adalah sidang yang merangkumi seluruh anggota. Nah, kalau di Malaysia yang saya lihat, tapi mohon koreksi ya, sidang yang terbanyak itu justru sidang paripurnanya. Sidang komisinya saya nggak tahu. Nah, di Indonesia kebanyakan sidang itu justru di komisi. Nah, di komisi itulah mereka membahas undang-undang atau mereka melakukan pengawasan, misalnya mereka boleh panggil menteri datang, nah itu di sidang di komisi itu, ya, di komisi yang terkait. Nah, misalnya kalau mereka ingin melakukan pengawasan di bidang pendidikan, maka mereka akan memanggil menteri untuk datang ke komisi 10, komisi pendidikan. Nanti menteri pendidikan akan menjelaskan dasar-dasar kebijakannya di situ dan anggota dewan akan mengkritisinya. Itu pembahasan yang panas biasanya di situ, ya. Mereka akan saling serang, ya, akan menyerang. Tapi karena menteri bukan anggota dewan, maka pembalasan dari menteri atau jawaban dari menteri itu nggak keras, nggak sekeras model di parlementer, karena menterinya juga anggota dewan. Jadi mereka bisa keras. Kalau di Indonesia itu lebih keras, tapi biasanya lebih ke substansi. Nih, makanya sidang itu biasanya pakai PowerPoint, ya, pakai slide. Slide itu yang dibaca bersama-sama, menteri menjelaskan kebijakannya di slide itu, dan anggota dewan mengkritisinya. Ya, serangannya itu lebih ke kebijakannya itu sendiri, ke substansi kebijakannya. Akan sangat jarang kita bertemu pembahasan yang agak personal, misalnya ya, membahas kedudukan dan lain sebagainya. Jadi situ panas. Nah, kalau sudah selesai dibawa ke sidang paripurna, nah di sidang paripurna itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena hasil sidang itu sudah beres di komisi, maka tinggal diketok palu istilahnya ya, ditetapkan gitu ya, ditetapkan dalam sidang paripurna. Tapi bisa jadi ada poin-poin yang tidak berhasil disepakati dalam sidang komisi, nah dia bisa dibawa lagi di paripurna itu dan diperdebatkan lagi di sidang paripurna itu. Nah itu bisa panas. Tapi jarang sekali itu terjadi, ya. Biasanya hanya terjadi dalam beberapa kasus yang undang-undang itu sangat kontroversial. Sebagian besar tidak seperti itu. Sebagian besar selesai di sidang komisi. Jadi bukan berarti tidak ada pembahasan yang panas di dalam parlemen Indonesia, tapi pembahasan yang panas itu terjadi di komisi. Yang kedua, kita ingin bahas mengapa perdebatan di parlemen Indonesia nampak tidak panas. Ini berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia. Di Indonesia ini kita menggunakan sistem pemilu proporsional, di mana sebenarnya yang bertanding dalam pemilu itu bukan anggota dewan, bukan calon, tapi partai. Nah, calon-calon itu adalah wakil dari partai. Ia ditunjuk dalam satu list yang dibuat oleh partai. Makanya di Indonesia itu tidak ada pemilu tidak ada pemilu kecil. Ya, pilihan raya kecil nggak ada. Jadi kalau ada anggota dewan yang mundur, berhenti, atau meninggal, maka penggantinya ditunjuk oleh partai dalam list yang sudah disediakan oleh partai. Ya, misalnya satu kursi itu milik partai A. Nah, maka kalau anggota dewan dari partai A itu meninggal, maka penggantinya ditunjuk oleh partai A itu dari list yang sudah disediakan.
senarai yang sudah disediakan sebelum pemilu. Jadi karena itu perdebatan di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh partai, oleh posisi partai. Anggota dewan di Indonesia ketika dia masuk ke dalam parlemen, ia dikelompokkan menurut partainya, disebut dengan fraksi. Jadi ada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu isinya seluruh anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada fraksi Partai Golkar, itu isinya seluruh anggota dewan dari Partai Golkar. Ada fraksi Partai PKS, isinya adalah seluruh anggota dewan dari Partai PKS. Nah, pandangan-pandangan dalam dewan itu sebenarnya adalah pandangan yang dirumuskan dalam fraksi. Nah, anggota dewan di sana adalah menjadi perpanjangan tangan fraksi itu. Nah, biasanya bila ada pembahasan undang-undang, setiap anggota dewan itu memang bisa berbahas, berdiskusi, tapi pada akhirnya dia dikunci oleh satu pandangan yang disebut dengan pandangan umum fraksi. Mulai dari pandangan awal sampai pandangan akhir fraksi. Ini ditutup tuh. Ketika sebuah selesai pembahasan, akan disahkan, maka fraksi akan mengirim satu orang wakil, salah seorang anggota dewan sebagai perwakilnya, representasi fraksi itu akan naik ke podium, dia kemudian menyampaikan pandangan akhir fraksinya. Jadi kalau ada 10 fraksi, berarti kan ada 10 pandangan akhir. Jadi bukan setiap anggota dewan yang punya pandangan, tapi cukup para fraksi yang mewakili saja. Nah, saking kuatnya hubungan kepada partai dalam fraksi, maka anggota dewan itu menjadi sangat bergantung kepada partainya. Bolehkah anggota dewan misalnya membuat keputusan yang jauh berbeda dengan partai? Secara peraturan tidak ada larangan, tapi persoalannya keanggotaan dalam parlemen Indonesia itu adalah wakil dari partai, maka partai boleh saja memberhentikannya. Ya, misalnya ada anggota dewan yang membangkang dari aturan partai, maka partai boleh memberhentikannya. Kalau di Malaysia, seperti saat ini kan terjadi tuh, ada anggota dewan dari Partai Bersatu yang menyatakan mendukung Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, itu partai kan tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun partai memecat anggota dewan ini, dia tidak kehilangan kursinya sebagai anggota dewan. Nah, beda kalau di Indonesia. Kalau anggota dewan itu sudah dipecat, maka ia kehilangan keanggotaannya di dewan. Atau partai bisa mengajukan untuk menarik anggota dewan itu keluar, disebut dengan recall, menarik mundur anggota dewan itu dan diganti dengan anggota yang lain, itu bisa. Dan makanya kemudian anggota dewan juga harus membuat kalkulasi, apakah gagasan pendapat saya ini bertentangan dengan polisi partai atau tidak. Kalau bertentangan, maka dia harus mendiskusikannya dengan partai di dalam forum-forum partai atau forum fraksi. Tapi pada akhirnya putusan yang akan digunakan dalam pandangan akhir fraksi terhadap undang-undang, terhadap pengawasan, dan lain-lain, itu semua adalah pandangan yang sudah disepakati oleh fraksi. Itu tergantung kultur fraksinya. Ada fraksi yang mungkin ditentukan oleh ketua partai, ya pendapat-pendapatnya harus mengikuti pendapat ketua partai, atau boleh juga, mungkin saja ada juga partai yang lebih demokratis, di mana pembuatan keputusannya itu bisa didiskusikan. Nah, tapi lagi-lagi masalah di Indonesia adalah beberapa partai itu sudah menjadi milik, walaupun tidak secara langsung ya, tidak secara resmi sebagai milik, tapi secara tidak langsung dimiliki oleh seseorang. Jadi ketika anggota dewan seseorang masuk ke partai itu menjadi anggota dewan, dia sangat bergantung kepada seseorang itu. Seseorang yang menjadi ketua partai atau ketua dewan pembina yang nanti punya kuasa untuk mencalonkan, membatalkan, memecat, memberhentikan, termasuk merecall anggota dewan dan mengarahkan kemana aspirasi anggota dewan itu di dalam sidang-sidang. Di Indonesia, hubungan antar partai itu fleksibel. Ya, tidak seperti di Malaysia yang jelas ini lawan, ini kawan gitu ya, ini musuh, ini tidak, ini oposisi, ini pemerintah. Di Indonesia tidak seperti itu. Saya ingat waktu itu Dr. Mahathir Muhammad
ketika masih menjadi pengurusi dari Pakatan Harapan, ia datang ke dalam acara mesyuarat DAP, Partai Tindakan Demokratik. Saat itu dia mengatakan bahwa saya baru kali ini datang ke acara mesyuarat DAP. Jadi Anda bayangkan DAP itu umurnya sudah puluhan tahun, dan Tun Mahathir pun umurnya sudah puluhan tahun, pernah menjadi Perdana Menteri, ya, pernah jadi menteri, pernah jadi anggota dewan, tapi belum pernah hadir di acara DAP. Itu menjelaskan betapa hubungan antar partai di Malaysia itu sangat terpolarisasi. Gitu. Lawan ya lawan, ya. Ini blok sini, ini blok sana, dan itu komunikasinya tidak cair. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia komunikasi antar partai itu cair. Jadi jika suatu partai mengadakan mesyuarat, muktamar, kongres, musyawarah nasional, atau apapun namanya, itu partai lain diundang. Nah, tidak peduli partai itu di blok mana, apakah dia di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, semuanya diundang. Jadi semua ikut, gitu ya, ikut minimal dalam seremonial peresmian atau pembukaan acara itu. Itupun juga dulu, walaupun sekarang mungkin sudah agak berbeda, dulu presiden itu kedudukannya karena kepala negara, jadi walaupun dia adalah anggota partai X, tapi ketika ada muktamar partai Y, presiden tetap datang membuka acara itu, meresmikan acara itu dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Nah, itu kan nggak ada ya di Malaysia seperti itu kan. Kalau mesyuarat partai pembangkang itu kan tidak mungkin Perdana Menteri yang meresmikan mesyuarat itu, karena ada bloknya berbeda. Nah, kenapa mereka bisa berteman? Karena di Indonesia tidak dikenal koalisi tetap atau koalisi permanen, semacam pakatan-pakatan permanen mirip di Malaysia itu, yang ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Gagasan Sejahtera, Barisan Alternatif, atau dulu Pakatan Rakyat, itu tidak ada. Jadi bisa saja satu partai itu di pusat dia ada di dua blok yang berbeda, satu blok pemerintah, satu di luar pemerintah, tapi boleh jadi di pemilihan kepala daerah dia ada di blok yang sama. Nah, begitu juga sebaliknya, dia bisa jadi bagian dari koalisi pemerintah di pusat, tapi berada di blok yang berbeda ketika di pemilihan kepala daerah. Contohnya PDIP itu kan penguasa ya pada masa pemerintahan Jokowi. PKS itu berada di luar pemerintahan. Tapi di dalam Pilkada Makassar, PKS dan PDIP berkoalisi untuk mengajukan calon gubernur. Waktu itu profesor saya lupa namanya ya, profesor andalan. Jadi terpaksa partai-partai itu tetap mempunyai hubungan yang baik gitu. Walaupun dia di satu kubu berhadapan-hadapan, di kubu lain di tingkat yang lain dia bisa jadi tidak berhadapan, tapi justru berkoalisi. Atau seperti itu juga, misalnya dia berkoalisi di Provinsi Sulawesi Selatan, tapi dia bermusuhan berbeda blok di Provinsi DKI Jakarta. Atau dia kemudian berbeda blok di DKI Jakarta, tapi dia bersama-sama untuk mengusung calon gubernur atau calon wali kota di provinsi atau kabupaten atau kota yang lain. Jadi hubungan itu agak kompleks gitu ya, tidak satu arah. Kalau di Malaysia kan satu arah. Pas oposisi berhadapan-hadapan dengan PH di pusat, maka sampai ke daerah, sampai ke negeri mereka juga tidak berkoalisi. Nah, jadi bisa tegang gitu ya, bisa sangat tegang. Kalau di Indonesia nggak bisa tegang karena bisa jadi mereka berteman lagi. Walaupun sekarang di Malaysia mulai ada kejadian yang seperti itu. Misalnya di Sabah. Di Sabah itu kan partai warisan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Gabungan Rakyat Sabah atau JRS. Ketua Partai Warisan Safi Abdal menjadi pembangkang atau oposisi di Sabah. Tapi di pemerintahan pusat federal mereka bersekutu dalam blok pemerintahan Anwar Ibrahim. Nah ini mulai mirip Indonesia kejadiannya, gitu ya. Jadi itu yang membuat antara anggota dewan di Indonesia itu juga tidak bisa terlalu keras perdebatannya.
Karena dia bisa menjadi teman di satu saat, bisa menjadi lawan di saat yang berbeda. Hubungan baik harus dijaga. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.